Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis untuk memenuhi tugas statistik. Yang pertama, kita buka file di Open Data. Di sini karena file saya berupa Excel, jadi saya mengganti tipe filenya ke Excel dulu. Pencet datanya. Oke. Yang pertama, kita ubah nominalnya ke scale semua. Ya, setelah itu, sebelum kita masuk pada uji validitas, kita perlu menotal per variabel dulu. Jadi langkahnya itu kita pencet all, cari sum, terus kita akan menotal variabel x1. Ini kita kasih nama x1. Di sini kita isi x1 to x1 ya 7. Terus kita oke. Nanti totalnya akan masuk di sini. Langkah ini kita ulangi sampai semua variabel telah tertotal atau terjumlah. X2. Kalau misalnya di sini muncul nominal, kita ganti scale aja. Selanjutnya variabel Y karena di sini namanya Y1 sampai Y8, kita kasih nama Y saja. 1 Y8. Oh, ini salah. Berarti kita ganti scale lagi ya. Terus setelah kita semua sudah mentotal per variabel, kita masuk ke uji validitas. Langkah pertama kita masuk ke analyze, terus ke correlate, bivariate. Kita masukkan per variabel beserta total. Terus jangan lupa di correlation coefficient ini kita centang persen, dan untuk test of significance kita centang detail. Nah, itu kita oke. Nanti keluar tabel korelasi seperti ini. Langkah ini kita lanjutkan sampai semua variabel sudah correlate, variate.
Kita lihat kurang Y ya. Analyze, correlate, lihat. Ya, di sini sudah masuk semua nilai uji validitasnya. Untuk melihat validitas ini apakah valid, kita butuh tabel R. Di sini tabel R digunakan untuk mengecek apakah nilai apakah data tersebut valid atau tidak. Di sini bisa kita lihat di X1 dulu ya. Di X1 nilai persen correlate-nya ada 1, 768, 801, 768. Kita harus mengetahui berapa nilai R tabel dari data ini. Di sini kita ketahui dari DF, DF-nya kan 111. Terus nilai tingkat signifikan itu 0,05. Jadi ketemunya nilai R tabel itu 0,1840. Di sini kita lihat dari data ini semua X1, X2, ketika semua nilai persen correlate-nya itu di atas 0,1840. Jadi data ini bisa disebut valid karena nilai R hitung di atas nilai R tabel. Selanjutnya, uji yang kita lakukan adalah uji reliabilitas. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencet analyze, terus scale, reliability analysis. Di sini kita masukkan per variabel tanpa total atau tanpa jumlah tadi ya. Jadi kalau X1, 1 sampai X7, masukkan. Jangan lupa di statistik, descriptive for-nya kita centang semua item scale sama item scale if item delete. Terus yang inter item kita centang yang correlation. Terus yang ini kita biarin saja. Itu continue. Terus kita pencet. Iya, model ini harus alpha ya. Kita oke. Nanti keluar di outputnya seperti ini. Kita lanjut sebelum penjelasan kita lanjutkan dulu ke variabel selanjutnya, scale reliability. Berarti kan statistiknya udah kita atur. Jadi untuk variabel berikutnya nggak usah keatur. Itu sudah tetap. Kita pencet oke. Terus sampai semua variabel terpenuhi. Sekarang. Ya, ini sudah semua variabelnya. Untuk mengetes, untuk melihat apakah data ini reliable atau tidak, kita fokus pada nilai Cronbach's alpha. Di sini kita mulai dari X1 ya. Di sini nilai Cronbach's alpha 0,961. Untuk mengetes nilai reliable, di sini minimal Cronbach's alpha itu harus 0,6. Jadi kalau di bawah 0,6 berarti datanya tidak reliable. Ini bisa kita lihat di X1 datanya Cronbach's alpha-nya 0,961, terus di selanjutnya 0,896, selanjutnya 0,929, selanjutnya 0,923. Jadi bisa kita lihat bahwa data ini itu reliable karena nilai Cronbach's alpha di atas 0,60 semua.
Ya, selanjutnya kita akan masuk pada uji asumsi klasik. Di sini uji pertama yang akan saya gunakan adalah uji linearitas. Langkah pertama itu kita masuk ke analyze, regression, linear, terus pada bentar ya, pada save itu kita centang unstandardized, yang predicted value, terus yang residual jika kita isi unstandardized. Untuk yang sisanya ini kita biarkan saja. Oke. Di sini kita masukkan totalnya saja ya. Jadi kita masukkan Y pada dependent dan masukkan X1, X2, X3 pada double independent. Terus setelah itu kita oke. Ya, nanti keluar nilai gini seperti ini. Terus setelah itu kita masuk pada grabs, legacy dialect, scatter dot, simple scatter, define. Ya, di sini yang di y axis kita masukkan yang residual pada y axis. Terus yang predicted kita masukkan ke x axis. Setelah itu kita oke. Nanti akan keluar tabel seperti ini. Di sini untuk mengetes apakah uji ini berhasil apa enggak, bisa kita lihat dari titik di sini, tebaran nilai membentuk pola acak. Dengan asumsi linearitas terpenuhi, artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan di sini bisa kita lihat bahwa nilai titik di sini menyebar. Selanjutnya kita lakukan uji heterokedastisitas. Untuk uji heterokedastisitas ini kita pencet analyze, regression, linear. Kita klik plots. Terus di sini untuk z-resid kita masukkan ke sumbu Y dan z-pred kita masukkan ke sumbu X. Setelah itu di sini di standarisasi residual plots kita aktifkan keduanya, histogram sama normal probability plot. Terus kita klik continue. Oke. Di sini nanti keluar seperti ini. Ya, fokus kita di heterokedastisitas ini pada tabelnya. Di sini untuk yang pertama kita lihat dari tabel sini. Ini untuk heteros. Di sini bisa kita lihat sebaran titik di sini tidak membentuk suatu pola atau alur atau tidak menyebar, artinya bebas heteros atau terjadi homoskedastisitas. Artinya asumsi klasik dalam model regresi ini terpenuhi, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di uji heteroskedastisitas itu kita juga melakukan uji normalitas, yang mana tadi kita akan menghidupkan kolom yang standarisasi residual plots, kita menghidupkan histogram dan normal probability plots. Itu otomatis kita juga melakukan uji normalitas. Dan untuk melihat uji normalitas itu kita fokus pada dua kolom ini, pada dua tabel ini. Titik menyebar di sekitar garis diagonal. Jadi titiknya menyebarnya di antara garis ini. Serta grafik
histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Nih. Maka artinya data terdistribusi dengan normal. Model regresi memenuhi asumsi normalitas. Di sini kalau kita lihat memang di uji normalitas itu pengertiannya uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang terlihat seperti gunung atau bel yang terpusat di tengah dan sebagian besar data terkonsentrasi di titik. Sebagian kecilnya itu tersebar di atas atau bawah. Jadi sini maksudnya kalau uji normalitas yang baik itu seperti ini membentuk bel atau membentuk gunung. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Langkah yang pertama kita pencet analyze regression linear. Terus kita melihat statistik. Di sini centang covariance sama collinearity diagnostik. Setelah itu kita klik continue, terus kita klik OK. Nanti keluar seperti ini. Nah, untuk menguji multikolinearitas, ini kita fokus pada ini. VIF dan tolerance. Di mana nilai tolerance tidak boleh melebihi nilai 1 dan nilai VIF tidak boleh melebihi 10. Di sini bisa kita lihat pada X1 nilainya 0,409, X2 nilainya 0,366, X3 nilainya 0,334. Terus di sini kan sudah terbukti bahwa nilai toleransinya tidak lebih dari 1 dan FIF di sini semua variabel independen tidak lebih dari 10. Jadi bila syarat-syarat ini terpenuhi, maka bisa dipastikan data ini tidak terjadi multi. Sebelum itu, biar lebih jelas, saya akan menjelaskan pengertian multikolinearitas, yakni multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. Ini dijelaskan oleh Sulianto 2011. Ya, selanjutnya kita langsung masuk ke uji hipotesis. Di sini saya menggunakan uji T dan uji F. Di sini langsung kita lihat ke outputnya ya. Untuk uji T, yang pertama, uji T atau uji parsial digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara individual. Berpengaruh terhadap variabel terikat, pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel dengan signifikansi di bawah 0,05, maka secara individual variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Begitu juga sebaliknya. Langsung kita lihat di sini ya. Fokus kita pada nilai T ini. Nilai T di sini pada X1 2,260, X2 3,930, X3 3,104. Dari sini bisa kita lihat, kita cari dulu nilai T tabel dari data di atas ya. Pertama kita lihat dari DF-nya. DF-nya kita lihat di DF residual, yaitu 110.
Terus kita lihat dengan nilai signifikansi 0,05 sesuai teori. Setelah setelah saya lihat tadi, nilai T-tabel dari data ini itu 1,65882. Jadi data di sini, benar, data di nilai T ini semua berada di atas dari nilai T-tabel 1,65882. Berarti bisa diartikan bahwa variabel independen ini memiliki hubungan pada variabel dependen atau berpengaruh terhadap variabel terikat. Terus selanjutnya kita lakukan uji Y. Uji Y ini kita fokuskan, bentar, saya jelaskan dulu ya. Uji simultan itu bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen. Di sini sama, uji yang kita lakukan adalah nilai F hitung harus lebih besar dari F tabel dengan signifikansi di signifikansi 0,05. Terus di sini kita lihat di ANOVA-nya ya. Kita fokus ke ANOVA-nya. Untuk melihat nilai T-tabel itu kita menggunakan rumus ini. K banding N dikurangi K. K ini apa? K ini adalah jumlah variabel independen. Di sini tadi kan bisa kita lihat nilai jumlah variabel independen saya itu ada 3 ya. X1, X2, X3. Dan total responden saya 114. Di sini 114 dikurangi 3 ketemu 111. Berarti nanti kita lihat 111 banding 3. Itu nanti ketemu nilai F tabelnya itu 2,69. Terus kita lihat nilai F di sini ada nilai F hitungnya berapa? 65,811. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi bisa diartikan bahwa variabel independen secara simultan itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Bila ada salah ucap atau salah sikap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.